warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Apriansa dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Munaroh, Junet, Hadir. Nurul, Hadir, Bu. hadir. Ica, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Apakah kalian pernah jalan-jalan ke tempat wisata seperti pantai, gunung, atau museum, atau perpustakaan, dan lain-lain? Ya, pastinya kebanyakan orang pernah ya ke pantai. Nah, Ibu ingin tanya, pantai itu seperti apa sih? Ada apa aja sih? Banyak ikannya. Airnya asin, Bu. Luas, Bu. Kerang-kerang, Bu, kerang. Nah, hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian-bagian dari deskripsi sebuah pantai. Dari mulai airnya yang jernih, airnya yang asin, berbagai kehidupan ikan di dalam laut, seberapa dalam lautnya, ya kan? Ada pasir. Semua hal-hal itu bisa disatukan menjadi satu hingga terbentuklah sebuah deskripsi sebuah pantai. Nah, apa sih manfaatnya deskripsi? Tentu dengan adanya deskripsi kita bisa tahu sesuatu hal atau objek yang bila dideskripsikan bisa terbayang oleh kita. Seperti apa sih objek tersebut? Misalnya tadi seperti yang kalian sebutkan mengenai pantainya, segala hal yang ada di pantai itu seperti apa. Kita bisa membayangkan kan kehidupan di pantai itu seperti apa, airnya yang asin seperti apa, ikan-ikan yang banyak di dalam laut itu seperti apa. Itu bisa terbayangkan oleh kita karena dengan adanya deskripsi tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca. Yang keempat, merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kelima, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan nanti. Yang keenam, menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Yang ketujuh, menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Yang kedelapan, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah contoh dari teks deskripsi yang akan kalian telah nanti. Baiklah, sebelum dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau
suasana pentas seni daerah yang dibaca. Indikator pencapaiannya kompetensinya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan, komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Kompetensi dasar 4.1 menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, daerah, kain tradisional, dan lain-lain. Indikator pencapaiannya adalah memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagian. Yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Dengan kata lain, paragraf deskripsi adalah keterangan yang menggambarkan suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Teks deskripsi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya menggambarkan tentang orang, hewan, tumbuhan, pariwisata, atau benda-benda. Nah, selanjutnya adalah ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskannya secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah pembaca seolah merasakan, melihat, mendengar, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks tersebut. Yang keempat adalah menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Nah, itu merupakan ciri-ciri umum teks deskripsi. Selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri ada yang pertama subjektif, yaitu teks yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Dan yang kedua, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lain-lain. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Teks yang menggambarkan objek apa adanya atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dari penulis. Nah, itu 3 teks deskripsi yang saya sebutkan tadi. Nanti kalian bisa baca terlebih dahulu contoh deskripsi yang Ibu kasih, lalu kalian diskusikan dengan kelompok sehingga kalian tahu jenis teks deskripsi apa yang kalian baca tersebut. Selanjutnya adapun struktur dari teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi atau pernyataan umum yang berisi gambaran umum berupa objek. Yang kedua, berisi gambaran lebih lanjut lagi dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh pembaca. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan barusan, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, hingga struktur teks deskripsi, selanjutnya kalian lakukan diskusi bersama anggota kelompok kalian. Diskusikan teks deskripsi yang saya berikan tadi, cari kaidah kebahasannya apa, teks deskripsi itu termasuk ke teks deskripsi yang mana, strukturnya bagaimana. Nanti setelah kalian mendiskusikannya bersama-sama, kelompok manapun yang paling cepat menyelesaikan tugasnya dan maju mempresentasikan tugas kelompoknya akan Ibu beri bintang.
saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya di sini berdiri untuk membacakan teks deskripsi yang berjudul Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Tugu Monas adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia serta untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Lokasi Monas terletak tepat di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Monumen nasional menjulang setinggi 132 meter pada halaman luar mengelilingi monumen. Tanpa relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia, relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara. Pada masa lampau menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlangsung secara kronologis searah jarum jam. Menuju sudut tenggara barat, daya, dan barat laut. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Sayang sekali beberapa patung dan arca mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis. Di bagian cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar di pintu sisi utara dan selatan. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang. Berlapis emas peta kepulauan negara Nusantara Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih. Sebuah elevator pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung ke pelataran puncak dan api kemerdekaan yang berukuran 11 x 11 meter. Di puncak Monas ini terdapat cawan yang menopangnya, nyala lampu perunggu yang dilapisi emas. Lidah api atau obor yang berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter ini melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Saya Munaro ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami berdua. Yang pertama itu ciri teks deskripsi yang telah kami analisis. Yang pertama adalah berisi penggambaran atau penjelasan suatu objek. Seperti yang telah dibacakan oleh kelompok saya, anggota kelompok saya, bahwa penggambaran atau penjelasan objek itu terdapat pada alinea pertama, paragraf pertama, yaitu Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang dan melestarikan kegigihan perjuangan bangsa Indonesia serta untuk membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme bagi generasi selanjutnya. Nah, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail dan terperinci ada pada bagian paragraf kedua dan sampai paragraf terakhir. Teks deskripsi ini merupakan teks deskripsi spasial karena teks deskripsi ini menggambarkan objek mengenai tempat, yaitu monumen nasional. Struktur teks deskripsinya
ada yang pertama identifikasi atau pernyataan umum ada pada alinea pertama. Yang kedua deskripsi bagian ada pada alinea kedua sampai terakhir. Kaidah kebahasaan teks deskripsinya menggunakan kata kerja, menurut kami menggunakan kata kerja copula yang salah satunya di sini katanya adalah kata adalah. Mungkin itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kepada kelompok Munaro. Wah, kelompok Munaro sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya bersama anggota kelompoknya dengan baik, dengan rinci, dengan semuanya tersusun dengan rapi dan rinci seperti apa yang Ibu sarankan. Kepada kelompok Nurul, jangan berkecil hati, tetap semangat. Minggu depan harus lebih cepat, harus lebih berpikir secara kritis dengan cepat dan tepat. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.